dan juga dengan KNKT serta seluruh pihak terkait, termasuk tentunya adalah maskapai Sriwijaya Air sendiri. Ya. Dan untuk keluarga penumpang, jika mencari informasi, sudah disediakan hotline oleh Sriwijaya Air yang nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Bapak Dirut. Ya, tapi nomornya di sini saya bisa sampaikan. Nomor hotline adalah untuk informasi penumpang 021 806 37817. Saya ulangi ya. 021 806 37817, atau bisa langsung datang ke posko di lokasi ini di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Ya, itu tadi pernyataan dari Kementerian Perhubungan yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati terkait dengan kronologi jatuhnya pesawat. Untuk membahas lebih lanjut sudah ada pengamat penerbangan Bung Alvin Lee. Selamat malam Bung Alvin. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Tadi sudah disampaikan dari Kementerian Perhubungan, rentan waktunya bisa dikatakan sangat singkat. Jika boleh kembali saya ulang, 14.36 waktu Indonesia Barat pesawat lepas landas, lalu 14.37 melalui radio pesawat sempat melakukan kontak dan berada di 1.700 kaki. Lalu pada 14.40 Jakarta Approach menyatakan bahwa pesawat ini berada di arah yang berbeda, lalu melakukan kontak kembali dan hanya dalam beberapa detik saja pesawat ini sudah hilang dari radar. Menurut pengamatan Anda, apa yang sebenarnya terjadi, Bung Alvin? Iya, ini kan kalau melihat rentang waktunya dari take off sampai 1.700 feet itu dalam kurang 1 menit itu masih wajar ya, sekitar 2.000 feet per menit. Kemudian dari 2.000 feet sekitar 3 menit kemudian itu mungkin mencapai sekitar 8.000 feet, itu juga masih masalah arah yang berubah. Ini yang perlu kita cari, apakah pilot itu sengaja mengubah arah karena ada cuaca, biasanya ada awan yang aktif ya pada saat ini kan kondisi cuaca seperti ini, banyak awan yang rendah. Asalkan awan itu bukan awan aktif, pilot biasanya sih akan terus melanjutkan arahnya. Tapi kalau itu awan aktif, pilot akan mengubah arahnya untuk menghindari sedikit dari awan tersebut. Nah, yang kemudian terjadi adalah pesawat tersebut pada ketinggian sekitar 8.000 sampai 10.000 kaki itu mendadak menukik dengan kecepatan vertikal, yaitu turun dengan kecepatan mendekati 30.000 kaki per menit. Itu luar biasa kecepatan itu, dan saya yakin kalau itu terjadi pesawat tidak mungkin bisa dikendalikan karena sayapnya sudah tidak efektif lagi, dan bahkan mungkin juga sayapnya bisa disintegrasi, patah ya. Tapi kita perlu tahu kenapa pesawat itu mendadak bisa menukik, apakah ada masalah sistem kemudi atau mungkin juga mengalami stall, atau mungkin ada permasalahan lain yang sedemikian mendadak dan cepat sehingga pilot pun tidak sempat mengabarkan kepada pengatur lalu lintas udara, tidak sempat distress call ya, menyampaikan mayday atau menyampaikan mungkin kalau ada kerusakan mekanis, masalah teknis dan sebagainya, pilot akan berusaha kembali ke bandara asal dan itu akan request priority return to base gitu kan. Yeah. Tapi itu kan tidak pernah terjadi, pesawat tiba-tiba menukik dan kemungkinan besar jatuh ke laut, demikian. Jadi dugaan Anda yang terkuat jika pesawat merubah arahnya adalah faktor cuaca? Iya, kemungkinan menghindari awan ya, tapi kita kan harus, ini kan bisa saja menghindari awan atau itu sudah indikasi ada masalah pada sistem kemudi pesawat itu sendiri ya. Saat itu tiba-tiba berubah arah dan setelah itu menukik menghujam kan.
kita belum tahu. Tapi yang fokus kita sekarang kan menemukan dulu pesawat tersebut dan mudah-mudahan juga masih ada yang bisa diselamatkan, penumpang maupun awak, sehingga bisa menceritakan apa yang terjadi. Ya, Demikian. proses pencarian ataupun proses penyelamatan juga kini masih dilakukan. Saat ini tim juga sedang menuju ke sana. Bung Alvin tetap bersama kami karena saat ini kami akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV, rekan kami Cindy Permadi yang ikut dengan KRI Teluk Gilimanuk untuk melihat secara langsung proses penyelamatan ataupun pencarian pesawat SJY 182. Cindy, selamat malam. Baik, kita masih akan mencoba menghubungi rekan kami Cindy Permadi yang saat ini berada di KRI Teluk Gilimanuk. Ya saudara, saat ini 4 KRI sudah berada di titik lokasi jatuhnya pesawat. Namun 10 KRI memang disiagakan untuk melakukan pencarian pesawat SJY 182 dengan nomor registrasi PKCLC. Kita akan kembali mencoba menghubungi rekan kami Cindy Permadi KRI Teluk Gilimanuk. Namun sebelumnya kita akan kembali melakukan berdialog dengan Bung Alvin sambil menunggu Cindy. Bung Alvin, pencarian masih terus dilakukan. Adakah imbauan ataupun poin-poin yang harus diperhatikan tim penyelamat terkait dengan pencarian ini untuk memudahkan proses pencarian? Ya, dalam kondisi seperti ini ada dua ya fokus kita. Yang pertama adalah tentunya menemukan pesawat dan kemungkinan adanya korban selamat. Itu sangat penting. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah aspek keluarga dari penumpang maupun awak yang saat ini tentunya mereka dalam kondisi cemas terhadap keselamatan. Ini mereka juga memerlukan pendampingan secara psikologis. Mereka juga perlu dilindungi dari misalnya maaf ya, media ini juga jangan kemudian mewawancara mereka, beri mereka kesempatan untuk menenangkan diri, mendapatkan informasi update, ada kejelasan supaya mereka juga tidak bertambah beban mentalnya. Untuk pencarian ini memang tidak mudah karena walaupun jaraknya ini masih dekat ya dengan Jakarta, tapi kita tahu Laut Jawa ini juga penuh lumpur. Pengalaman dari jatuhnya pesawat Lion PT-610 pada 29 Oktober tahun 2018 itu banyak yang terbenam dalam lumpur, sehingga emergency location transmitter ELT itu juga sinyalnya tidak mudah terdeteksi. Ya. Jadi ini membutuhkan upaya yang kuat dan juga membutuhkan peralatan-peralatan khusus juga. Kita berikan dukungan kepada Basarnas untuk melakukan tugas mereka. Ya, ditahan dulu Bung Alvin, kita akan lanjutkan kembali. Namun kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di KRI Teluk Gilimanuk. Selamat malam Cindy, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi di KRI Teluk Gilimanuk? Apakah betul sudah berangkat saat ini? Ya, Cynthia, selamat malam. Tadi sekitar 15 menit yang lalu KRI 531 Teluk Gilimanuk ini berangkat. KRI Teluk Gilimanuk ini adalah kapal yang membawa pasukan beserta juga dengan logistik ataupun juga nanti perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam proses pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu. Informasinya, jarak dari JICT menuju ke lokasi sekitar 25 mil dengan kecepatan kapal saat ini 10 knot kurang lebih, artinya membutuhkan waktu sekitar 3 jam paling tidak. Itu tadi disampaikan terakhir dari informasi yang kami himpun. Untuk kapal ini sendiri, ini juga karena kapasitasnya adalah salah satu kapal dengan kapasitas besar yang tengah menuju ke lokasi, artinya nanti untuk pengangkutan puing-puing pesawat
juga dimungkinkan sekali nantinya juga akan menggunakan kapal ini. Artinya nanti jika ada puing-puing yang ditemukan, nanti dibawa menggunakan salah satunya bisa menggunakan KRI Teluk Gilimanuk ini untuk nantinya dibawa ke JICT. Ketika setibanya di sana, atau artinya sekitar 3 jam lagi, tadi kami tanyakan, yang akan dilakukan pertama kali tentu adalah membriefing seluruh pasukan yang ada di sini. Dari pantauan kami, ada dari Taifib, kemudian ada dari Dejaka, ada juga dari Basarnas. Nanti semuanya akan berkoordinasi, membagi tugas masing-masing. Ada juga tim penyelam. Tadi memang sekira dari pukul 7 malam, ini tadi di JICT memang proses loading sudah dilakukan, cukup banyak peralatan yang sudah dibawa juga, misalnya dari alat-alat atau perlengkapan bagi tim penyelam seperti tabung oksigen, kemudian juga ada sea rider dan lain-lain itu dibawa. Tidak hanya KRI Teluk Gilimanuk saja, tapi juga ada 4 KRI lain. Jadi kalau di sana sudah ada 4 KRI yang sudah standby melakukan pencarian di sana, ada 5 lagi yang sedang menuju ke sana termasuk. Selain ini ada juga KRI yang fungsinya adalah untuk memetakan nanti belum berangkat. Kalau tadi terakhir kami pantau sekitar pukul 10:30 masih belum berangkat, masih melakukan persiapan. Nantinya juga akan sama-sama menuju ke sana. Fokusnya di sana adalah meskipun kurang lebih ketika sudah diketahui, tapi tentu untuk memastikan lagi titik betul-betulnya koordinasinya ada di mana, itu yang juga akan menjadi fokus dari tim gabungan yang ada di sini. Akan di-briefing apakah nantinya akan langsung dilakukan pencarian pada malam hari ini juga, langsung diterjunkan tim penyelam atau tidak. Ini nanti akan melihat kondisi di sana, apakah cuacanya memungkinkan, karena tentu juga keselamatan dari tim penyelam maupun juga tim gabungan di sini juga sama-sama harus menjadi prioritas. Saat ini kondisinya kalau kami lihat memang cukup berangin. Tadi di JICT terakhir juga turun hujan meskipun tidak deras. Nanti tentu akan kita lihat juga apakah di lokasi kondisi cuacanya sama. Ini nantinya akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan dari tim gabungan apakah akan melakukan pencarian saat ini juga atau menunggu esok pagi ketika cuacanya sudah lebih terang, kemudian juga lebih aman bagi tim penyelam untuk melakukan pencarian. Ya. Iya, Cindy, dibutuhkan waktu sekitar 3 jam menuju titik lokasi jatuhnya pesawat. Sudah adakah agenda ataupun runutan yang akan dilakukan oleh tim gabungan ketika KRI Teluk Gilimanuk tiba di titik lokasi, Cindy? Ya, Cynthia, saya tidak begitu bisa mendengar suara Anda, tapi fokusnya nanti tentu tadi pertama adalah melakukan mapping yang lebih pasti, lebih mendetail, di mana titik tempat jatuhnya. Kemudian juga akan mengangkut jika ada puing-puing yang terlihat secara kasat mata, misalnya ada yang mengapung atau tidak begitu jalan kondisinya, itu nantinya juga akan diangkut dan nantinya akan dibawa ke JICT tadi menggunakan KRI seperti KRI Teluk Gilimanuk ini yang memang fungsinya adalah untuk membawa logistik dan kapasitasnya cukup besar. Kami memang masih harus mencari tahu lagi 4 KRI yang di sana itu fungsinya apa saja, kemudian juga 5 KRI yang sedang menuju ke sana juga diperuntukkan apa saja. Tapi tadi terakhir disampaikan, selain 4 KRI yang sudah berada di lokasi, ada 10 yang sudah standby, 5-nya yang saat ini sudah berangkat, artinya masih ada KRI lain yang juga siap untuk diberangkatkan. Kapan akan diberangkatkan, jumlahnya akan diberangkatkan berapa lagi, ini tentu nantinya akan melihat kondisi di sana. Bagaimana koordinasi antara tim yang sudah di lapangan dengan tim yang berjaga di sana. Ada posko media juga di JICT, nantinya itu bisa menjadi pusat informasi bagi masyarakat melalui media. Semua informasi akan ada di sana. Tadi juga sudah ada sejumlah pejabat yang menyampaikan informasinya melalui dermaga JICT, ada Kapolda Metro Jaya, ada Pangdam, kemudian ada juga lima kok armada 1 memberikan arahan. Jadi tadi ada kabasan yang juga intinya adalah bahwa proses pencarian secara optimal ini akan dilakukan. Apakah akan dilakukan langsung pada malam hari ini, akan melihat kondisi di sana dari cuaca, kemudian juga gelombang ataupun arus air laut di malam hari ini seperti apa, Cynthia? Cindy, jika satu kapal yang berisi pasukan, logistik dan juga perlengkapan sudah diberangkatkan, tepatnya yang saat Anda tumpangi saat ini KRI Teluk Gilimanuk, adakah informasi terkait dengan kapal-kapal KRI lainnya yang akan diberangkatkan? Kapan sekiranya kapal lainnya akan diberangkatkan untuk membantu proses pencarian?
ada kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Namun bisa dipastikan saudara bahwa saat ini KRI Teluk Gilimanuk yang membawa pasukan, logistik dan juga sejumlah perlengkapan telah diberangkatkan. KRI Teluk Gilimanuk ini memiliki kapasitas yang cukup besar. Namun demikian seperti yang disampaikan oleh rekan kami bahwa saat ini kondisinya berangin. Untuk itu proses pencarian masih akan dipelajari lebih lanjut, di mana kapal yang diberangkatkan pada pukul 22.40 ini menuju lokasi diperkirakan sekitar 3 jam. Artinya kapal diperkirakan akan tiba pada pukul 01.40 diperkirakan kapal akan tiba. Namun apakah akan langsung dilakukan pencarian, ini masih akan dikaji lebih lanjut mengingat cuaca yang kurang baik. Cindy, apakah Anda sudah bisa mendengar suara saya, Cindy? Iya, Cynthia. Iya, Cindy, kapal KRI Teluk Gilimanuk sudah diberangkatkan. Ada sejumlah KRI lainnya yang disiagakan. Apakah ada informasi terkait KRI lainnya ini kapan akan diberangkatkan untuk membantu proses pencarian Sriwijaya RSJ 182, Cindy? yang berfungsi untuk melakukan pemetaan di bawah laut untuk mencari titik koordinat pastinya di mana letak jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Itu tadi ketika kami berangkat sekitar 20 menit yang lalu itu juga sudah melakukan persiapan. Kalau dari pantauan kami persiapannya antara lain adalah yang menyiapkan pasukan-pasukannya, kemudian juga loading sejumlah perlengkapan, itu nanti itu akan segera diberangkatkan. Kemudian untuk KRI lain ini memang kami masih belum dapat informasi, tapi setidaknya 2 kapal ini dan juga dari KRI Rigel itulah yang 2 yang paling pertama akan berangkat. Sisanya sudah siap, hanya artinya jika memang dibutuhkan akan langsung dilakukan pemindahan barang-barang atau akan loading barang begitu, dan juga pasukan begitu juga dengan perlengkapannya, menentu nanti bagaimana koordinasi di sana, bagaimana kebutuhan di sana akan seperti apa, KRI apa saja juga yang nantinya akan diberangkatkan, fungsi-fungsinya seperti apa. Tapi jika misalnya melihat salah satu kebutuhannya adalah untuk mengangkut puing-puing yang setidaknya sudah terlihat di perairan antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang, itu artinya KRI yang fungsinya adalah untuk mengangkut puing-puing atau seperti KRI Teluk Gilimanuk ini lebih dari 1. Apakah sudah berada di sana ataupun nantinya juga akan ada tambahan lagi yang akan diberangkatkan dari dermaga JITT, ini tentu nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya di lapangan. Kita juga akan melihat seperti apa kondisinya di sana, seperti apa kebutuhannya, dan nanti tentu akan dikoordinasikan antara tim gabungan yang sudah berada di lapangan, tim yang sedang menuju ke sana, dan juga tim yang sudah bersiap ada di JITT. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Cindy Permadi. Tetap jaga kondisi Anda, Cindy, di KRI Teluk Gilimanuk. Dan saudara, kembali kita bergabung dengan pengamat penerbangan Bung Alvin Lee. Bung Alvin, tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Cindy Permadi bahwa kondisinya saat ini berangin dan KRI Teluk Gilimanuk sudah diberangkatkan pada pukul 22.40. Menurut Anda, apakah proses pencarian akan mengalami kendala besar malam ini, Bung Alvin? Ya, proses pencarian itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama sekarang ini kan mencari titik yang tepat di mana pesawat tersebut berada. Karena lokasi yang diperkirakan ini kan masih cukup luas, sehingga dugaan saya malam ini menggunakan peralatan-peralatan deteksi, lebih penyelamat ini akan mencari dulu lokasinya, belum akan menurunkan personel untuk evakuasi. Jadi pertama yang dilakukan adalah menentukan dulu pasti lokasi di mana, dan untuk mencari atau evakuasi korban ini memang sebaiknya menunggu kondisi yang lebih kondusif, ombak yang lebih kecil, kemudian juga pencahayaan yang lebih baik agar lebih lancar. Dan kita juga berharap agar
pencarian ini berhati-hati, jangan sampai nanti justru timbul korban dari tim pencari itu sendiri. Iya, artinya kendala bisa jadi ditemukan oleh tim penyelamat di sana. Untuk mencari titik tepat jatuhnya lokasi, menurut pengamatan Anda, kira-kira memakan waktu berapa lama, Bung Alvin? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa 24 jam adalah waktu krusial